people will always remember when you fail. When you fail, people will remember that. People will not remember when you were successful gitu ya. You know, if you want to earn something, you want to earn your a position, you have to be fully equipped with knowledge and skills and experience gitu. Jadi kita harus penuhi dulu nih skillnya, penuhi dulu ilmunya gitu. Jangan semerta-merta kita ya udah saya dapetin dulu posisi GM sambil belajar aja lah, sambil jalan sambil belajar. Nggak bisa kayak begitu. Kalau misalnya ada 3 kata yang mewakili Ibu. Waduh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ida Ayu Madi Satnyari di podcast Tribun Bali. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan seorang perempuan yang inspiratif. Nah, beliau sudah memimpin beberapa hotel, dan kali ini beliau adalah seorang GM di Maya Resort Ubud. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Halo Ibu Risya. Halo Ibu Dayu. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri hadir di tengah kesibukan beliau ya. Yang kali ini sudah lama banget kita tunggu-tunggu. Saya yang berterima kasih sudah diundang. Thank you. Oke. Nah, kita akan mengulik Bu. Sebagai seorang GM perempuan tentu perjuangannya itu sungguh sulit ya. Sebagai GM tentu berat. Kompetisi seperti itu. Kami ingin tahu seperti apa sih kisah Ibu, perjalanannya, mungkin orang-orang yang ada di balik kesuksesan itu, masa kecil, sehingga di usia muda sudah menjadi GM loh. Masih muda ya, masih muda hitungannya. Iya, benar-benar. Kita ingin mendapat inspirasi lah, seperti itu. Oke. Ibu bisa diawali dulu dengan sebagai seorang GM itu kita taunya penuh kesibukan ya, Tribuners. Dan seperti apa sebenarnya keseharian beliau yang sudah berkeluarga dengan putra-putra 3 orang loh, seperti apa? Bisa diceritakan ya, Bu Risya? Iya, banyak orang yang berpikir jadi GM tuh kayaknya enak gitu ya. Apa namanya? Semua sudah tersedia. Semua sudah tersedia gitu. Kita mau datang ke hotel kapan aja bisa, jam berapa, kemudian makan gratis gitu kan, menginap gratis misalnya. Jadi semua indah di bayangan. Semua indah di bayangan mereka. Menjadi general manager untuk sebuah hotel ataupun untuk sebuah unit usaha gitu ya, saya yakin pasti memang responsibility-nya sangat tinggi gitu, dan membutuhkan kestabilan emosi yang luar biasa kalau menurut saya. Nah, keseharian saya nih ya, Bu Dayu gitu, kalau misalnya banyak orang berpikir, wah kalau wanita karir ya udah wanita karir aja gitu. Urusan rumah udah ada yang ngurusin gitu kan. Tapi tidak dengan saya. Saya dari rumah itu sudah terbiasa pagi-pagi setiap hari itu mengurus keluarga dulu ya. Jadi diawali dengan bangun pagi 5:30 pagi, itu pasti saya kesibukannya udah langsung di dapur. Jadi saya masak dulu. Masih sempat untuk di dapur keluarga ya? masih sempat, walaupun masaknya juga yang simpel-simpel aja gitu kan. Apa yang menu paginya? Banyak sih Bu, jadi ada banyak lah ya, ada menu Indonesia, ada menu Barat gitu ya, Western. Jadi apa yang memang tersedia, kalau saya buka kulkas gitu, bahannya apa yang ada ya udah itu yang saya masak. Jadi pagi-pagi saya pasti akan di dapur dulu, saya masak dulu, mempersiapkan untuk keperluan sarapan keluarga, kemudian membantu mempersiapkan anak kedua dan anak ketiga karena masih kecil-kecil, yang kedua ketiga Bu. Jadi untuk mereka sekolah gitu ya. Kalau anak pertama udah bisa dilepas, udah bisa mandiri sendiri. Nah, artinya menyiapkan bekal sekolah nyiapin juga. bekal sekolahnya, nyiapin makan siangnya, lunchbox-nya gitu. Jadi lengkap sekali ya. Lengkap. Setelah itu baru saya bersiap-siap untuk diri saya sendiri, dan saya berangkat ke kantor ya, karena kebetulan Maya Resorts itu ada 2, jadi Ubud dan Maya Sanur. Jadi saya dalam seminggu membagi waktu antara Ubud dan Sanur gitu. Jadi jam 8 pagi biasanya saya sudah langsung ada di hotel. As usual kalau di hotel pasti akan dimulai dengan
saya go ke breakfast area dulu, ke restoran dulu, kita ngelihat operasional pagi, dan keliling hotel udah pasti. Jadi pada saat morning briefing beserta dengan tim, kita udah lihat lah apa hal-hal yang memang sudah bagus ya, dan apa hal-hal yang memang perlu diimprove dan untuk kita komunikasikan pada saat briefing gitu. And then the day just goes on until sore, menjelang sore malam lah. Jadi seperti itu Ya, setiap hari. setiap hari. Ibu, kalau misalnya ada 3 kata yang mewakili Ibu, Waduh, susah nih, berat nih kayaknya. apa ya Bu kira-kira dan kenapa? Oke, mungkin 2 katanya adalah value saya dalam bekerja mungkin ya. Which is yang pertama adalah jujur. So, bagi saya kejujuran itu penting sekali gitu Itu yang dalam paling bekerja utama ya. ya. Jadi begitu trust itu dilanggar gitu, susah sekali saya untuk bisa percaya lagi gitu. Jadi itu yang pertama, value saya dalam bekerja. Yang kedua adalah cepat, Bu. Iya. 2 value saya itu adalah jujur dan cepat dalam bekerja. Jadi karena kalau kita nggak cepat, waktu 24 jam itu serasa kurang, itu yang pertama. Kemudian kompetisi sekarang sudah semakin pesat ya, semakin kompetitif sekali, dan perkembangan teknologi juga sangat-sangat pesat. Jadi kalau kita tidak bisa mengimbangi dengan kecepatan yang mumpuni, nanti kita akan terus ketinggalan gitu. Nah, yang ketiga mungkin yang menggambarkan diri saya perfeksionis mungkin ya. Ya, jadi selalu melakukan yang terbaik gitu. Apapun yang kita punya, kompetensi yang kita punya, push ourselves to the maximum limit untuk kita bisa melakukan yang terbaik gitu. Jadi itu yang menjadi base saya untuk menjadi seorang perfeksionis gitu. Mantap sekali ya. Nah, seperti itu gambaran seorang GM. Guys ya. Itu gambaran saya kayaknya. Mungkin GM yang lain berbeda mungkin Bu Dayu. Iya, benar-benar. Nah, kita ingin tahu Bu, kalau cerita masa kecil Ibu seperti apa sehingga membentuk Ibu seperti sekarang. Ada sosok yang jadi panutan mungkin? Iya, masa kecil saya dikelilingi oleh cowok-cowok sebenarnya ya. Jadi karena saudara sepupu saya mayoritas adalah laki-laki, kakak kandung saya laki-laki, teman-teman saya juga kebanyakan laki-laki semua gitu Bu. Jadi dari kecil saya terbiasa bermain juga permainan laki-laki. Saya main layangan, saya naik sepeda BMX, saya main gale-gale lah ya zaman dulu waktu kecil gitu. Jadi kalau orang dulu bilang tomboy gitu ya Bu? Mungkin ya. Jadi lingkungan saya adalah boys gitu. Nah, secara tidak langsung, tidak sadar gitu ya. Jadi membentuk pribadi saya yang tangguh ya, kuat. Tangguh gitu, kemudian 2 itu logika ya. Jadi saya nggak terlalu banyak involve perasaan atau feeling gitu. Jadi itu yang membentuk kepribadian saya dan shape up my leadership skill gitu pada saat saya bekerja gitu. Dan dari kecil memang saya sudah terbiasa keluar masuk hotel karena orang tua saya memang bekerja di bidang pariwisata. Jadi ibu saya juga dulu seorang general manager. Jadi lingkungan pariwisata memang sudah nggak asing bagi saya dari kecil gitu. Dan walaupun memang awalnya saya nggak berniat ya kerja di pariwisata, tapi akhirnya memang harus balik lagi ke pulau tercinta ini dan mengabdi. Jadi tidak ada satupun penyesalan lah dalam hal ini gitu. Jadi saya rasa keseharian saya pada saat masa kecil itu sangat menunjang my leadership style in a way gitu ya. Gitu. Nah, tadi itu menarik sekali ya. Seorang GM katanya sebelumnya itu tidak tertarik, tidak ada niat ya untuk kerja di hotel sama sekali. Tapi ternyata malah Tuhan membukakan jalan untuk kesini. Iya, betul. Bisa diceritakan Bu kenapa akhirnya bisa ke hotel juga? Iya.
Awalnya memangnya itu karena saya melihat ibu saya bekerja ya. Kerja di hotel itu we are running a 24-hour business. Jadi kita harus siap sedia 24 jam itu basically on call gitu. Tanggung jawabnya 24 jam. Jadi saya melihat itu tanggung jawab yang sangat-sangat besar gitu. Dan melihat seperti itu, saya nggak pengen gitu kerja di hotel pada saat itu Bu Dayu. Jadi awalnya memang saya bekerja di lingkungan media seperti Bu Dayu ya. Saya suka di bidang komunikasi, jadi sejak kuliah saya sudah bekerja. Sudah kelihatan. Sejak kuliah saya sudah bekerja di bidang komunikasi, sampai lulus kuliah saya masih tetap bekerja di bidang komunikasi. Nah, intinya nggak sengaja tercebur di dunia pariwisata karena memang ajakan teman gitu. Iya, gimana itu? Jadi teman ingin apply ke salah satu perusahaan ya, waktu itu salah satu international chain hotel di Jakarta. Kebetulan brand hotel ini dia membuka manajemen trainee program, jadi seperti akselerasi percepatan untuk menjadi seorang manajer gitu, berada di posisi management level. Nah, walk-in interview saya ya udah nothing tulus, ya udahlah saya nemenin teman gitu kan. Saya apply dan ternyata saya nggak keterima, teman saya nggak keterima. Jadi akhirnya saya pikir ya udah karena saya suka belajar ya, prinsipnya saya suka belajar dan akhirnya ya udah saya jalanin selama 1 tahun. Ada 3 kandidat saat itu dan yang lulus ternyata hanya saya saja 1. Dan akhirnya dari mulai di sanalah saya tahun 2005 ya itu ya Bu Dewi ya 2005. Akhirnya pertama kali saya lulus program tersebut selama 1 tahun dan langsung menduduki posisi assistant manager level saat itu di salah satu hotel international chain di Jakarta. 2005 itu susah ya, bisa langsung tidak memulai dari bawah artinya gitu. Iya, dan I mean 1 tahun itu memang betul-betul program pembelajaran yang membutuhkan skill analisis yang sharp gitu ya, yang cukup tajam, dibutuhkan apa ya, kemampuan untuk kita bisa menjadi seorang yang detail gitu ya, untuk melihat figures, kemudian leadership skill-nya dilihat, communication skill-nya dilihat gitu, dan was not easy at all. Selama 1 tahun itu betul-betul setiap 3 bulan kita harus melakukan project, kita present project kita in terms of productivity, efficiency, recommendation yang bisa diimplementasikan di beberapa hotel brand tersebut gitu ya. Jadi was not easy at all gitu, dan memang yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah your capacity of analysis gitu. Jadi analytical thinking itu penting sekali gitu. Dan ya astukan lulus ya Bu. Iya. 1 tahun itu. Walaupun awalnya sebenarnya hanya coba-coba, kemudian apa yang buat Ibu terus bertahan? Ya memang orang-orang bilang mungkin pariwisata, wah ini uangnya banyak nih. Mungkin ada hal lain atau apa yang membuat terus bertahan akhirnya keterusan sampai sekarang good di question. hotel ini? Hotel itu sangat dinamis ya Bu ya, sangat dinamis. It's not a static business dan banyak sekali hal yang bisa dieksplor dan dipelajari di hotel gitu. Saya bersyukur sekali selama saya periode 2005 sampai 2014 saya menjadi departemen head untuk beberapa hotel. Itu saya mendapatkan general manager yang memang sangat senior in terms of experience, dan general manager saya tersebut betul-betul membimbing saya, memberi saya semua ilmu yang beliau punya gitu ya. Jadi support system yang saya punya dalam karir itu is very good gitu loh, sangat strong gitu. Jadi kalau tanpa beliau mungkin saya nggak ada di sini gitu saat ini gitu untuk mendapatkan peluang menjadi GM pertama kali di 2015 ya. Jadi saya bersyukur sekali saya punya sosok mentor, general manager yang memang bisa menjadikan saya jadikan mentor gitu sampai sekarang gitu, dan beliau yang akhirnya membuat saya jadi jatuh cinta gitu sama hotel. Jadi at the end of the day your support system itu penting banget ya dalam lingkungan gak cuma di family tapi in your working environment as well gitu, karena kalau kita nggak punya support system yang bagus, kita tidak mendapatkan ilmu yang memang harusnya kita dapatkan gitu ya, kita bisa berkembang gitu sekarang gitu ya. Nah itu yang membuat saya akhirnya, wah, I kinda like it gitu. Saya jadi suka dan saya enjoy gitu.
Kalau perjalanan di hotelnya Bu, dari 2005 ya. Nah, itu sudah sampai sekarang kan sudah 20 tahun. Iya. Itu udah panjang banget. Apakah seperti apa lompatan-lompatan karirnya ya? Oke, pertama kali itu saya nyebutin nama hotel nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Pertama kali itu di Grand Hyatt Jakarta ya 2005. At the beginning saya menjadi assistant manager untuk business center namanya. Jadi business center itu it's an outlet di Grand Hyatt yang dia buka 24 jam. Dia punya 6 different meeting rooms, dia punya workstation, jadi bisa accommodate sampai 40 orang. Jadi mainly saya memfasilitasi all the business travelers di hotel tersebut untuk doing meetings ya, assisting dengan keperluan meeting mereka. Sampai akhirnya saya dipromote setahun kemudian di manager level, jadi business center manager. Pada saat saya balik ke Bali di tahun 2008, pertama kali saya masuk ke Sofitel Seminyak, saya join grup Accor. Jadi from Hyatt saya join grup Accor, 3 tahun di Accor. 3 tahun di Hyatt, kemudian 2008 saya masuk Accor. Hotel pertama yang saya kerja adalah Sofitel Seminyak. Nah, karena saya itu kebetulan punya background yang saya bisa bahasa Prancis, kemudian saya memahami culture Prancis karena studi saya kebetulan adalah politik Prancis related ke Prancis di Universitas Indonesia ya. Saya jurusan saya Fakultas Sastra Universitas Indonesia, pengkhususan saya adalah politik ya. Jadi berat sekali, nggak ada hubungannya ya sama pariwisata ya. Nah, saya masuk ke French company gitu. Jadi in a way saya understand their working culture gitu. Nah, karena saya speak the language juga, saya diterima sebagai guest relation manager di Sofitel Seminyak. Kemudian hotel tersebut rebranding into M Gallery, jadi namanya The Royal Beach Seminyak. Saya dipromote menjadi front office manager. Kemudian saya menjadi room division manager di The Kuta Beach Heritage Hotel, itu juga hotelnya Accor. Dan saya dipromote menjadi executive assistant manager di The Kuta Beach Heritage Hotel. Itu istilahnya jadi orang number 2 ya, jadi asistennya GM gitu. Pertama kali menjadi GM di tahun 2015 ya. 2015 saya memegang 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu saya memegang hotel Economy Hotels awalnya ya di Ibis Bali Kuta. Kemudian saya lanjut menjadi cluster Ibis Bali Kuta dan Ibis Styles Denpasar. Kemudian saya lanjut menjadi GM di Ibis Styles Peti Tengah. Setelah itu saya menjadi GM di Ibis Styles Benoa. And then after that saya ditransfer lagi ke Movenpick Jimbaran. Jadi total terakhir saya di Movenpick Jimbaran ya. Jadi total saya 17 tahun di Accor, 9 hotel Accor yang berbeda. Sebelum akhirnya saya menjadi cluster GM untuk Maya Resort sekarang gitu. Jadi lumayan Bu, lumayan. Temannya banyak karena udah banyak hotel, jadi temannya banyak. Benar, banyak sekali perjalanannya itu tentu nggak mudah ya. Seperti masing-masing hotel tentu punya suasana yang berbeda, seperti lingkungan, orang-orang yang berbeda. Betul. Kalau dari pekerjaan yang Ibu jalani tersebut, kira-kira tantangan terbesarnya apa? Apakah SDM atau apa? Tantangan terberatnya? Iya, menjadi seorang general manager itu practically kita kan sendiri ya di atas ya. Maksudnya we're alone up there gitu. Karena tidak semua informasi bisa kita share ke tim kita ya kan. Nah, kalau dulu sebelumnya bekerja di international chain, di manajemen operator, kita ada manajemen operator di satu sisi, kita juga ada owner di satu sisi. Jadi tantangan terberatnya adalah berusaha menyeimbangkan ini gitu loh. Karena tidak selamanya keinginan owner selaras dengan keinginan manajemen operator ataupun sebaliknya ya. Jadi tantangan terbesar dan terberat menjadi seorang GM yang bekerja di international chain ataupun di local chain mungkin Bu ya, itu adalah berusaha menyeimbangkan ini dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sumber daya manusia relatif ya Bu gitu. Jadi standar kita, ekspektasi kita terhadap tim kita juga berbeda-beda di masing-masing hotel, tergantung dari objektif yang harus kita capai gitu. Kalau waktu saya rasa bukan menjadi tantangan lagi sih ya, seiring waktu, seiring pengalaman kita sudah terbiasalah untuk bisa memanage time dan juga tasknya dengan
lebih baik gitu dengan lebih sistematis. Jadi kalau saya lebih sebagai general manager, saya lebih merasa tantangan yang terberat adalah untuk ya itu tadi menyeimbangkan, menyelaraskan keinginan pihak-pihak yang berbeda gitu ya, karena kita ingin berusaha menyenangkan owner dengan mencapai targetnya misalnya, atau menyenangkan manajemen operator yang sesuai dengan guidelines yang memang sudah ditetapkan. Satu sisi kita juga punya employee ya, jadi kita juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan dari employee ini gitu. Jadi berusaha menyeimbangkan semuanya lah gitu, menurut saya. Nah, dalam prosesnya itu seperti apa Ibu mendapatkan ilmunya? Apakah ada orang, ada sosok yang mendukung? Tentu itu nggak mudah sekali ya, kita sendiri. Betul. Sendiri, siapa yang bisa kita mintain pendapat untuk saran seperti itu? Seperti apa Ibu mengimbanginya? Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Bu Dayu, support system di lingkungan pekerjaan itu sangat penting gitu ya. Yang pertama adalah support system dari atasan kita gitu. Saya bersyukur sekali pada saat saya menjadi seorang departemen head, saya ada 2 general manager yang saya rasa betul-betul membimbing saya dalam hal memenuhi ilmu yang seharusnya saya dapatkan gitu ya. Yang pertama nama beliau adalah Stéphane Brayer, warga negara Prancis. Yang kedua adalah Bapak Thierry Gasnier ya. Oh, saya juga harus sebutkan Pak Xavier Capello. Beliau adalah founder saya di Accor gitu. Jadi kalau tanpa beliau saya nggak masuk Accor gitu. Nah, beliau ini betul-betul memberikan saya ilmu yang memang saya harus punya gitu, dan mempersiapkan saya betul-betul untuk suatu saat menjadi seorang general manager gitu ya. Karena GM saya terakhir Pak Thierry Gasnier, beliau bilang sama saya bahwa you know, if you want to earn something, you want to earn a position, you have to be fully equipped with knowledge and skills and experience gitu. Jadi kita harus penuhi dulu nih skillnya, penuhi dulu ilmunya gitu. Jangan semerta-merta kita ya udah saya dapetin dulu posisi GM sambil belajar aja lah, sambil jalan sambil belajar, nggak bisa kayak begitu gitu. Jadi saya betul-betul di drill oleh beliau, saya di drill betul. Ada beberapa platform training, assessment ya, including test, certification yang memang saya harus lewati gitu dalam hal finance, sales, marketing, revenue distribution gitu ya. Semuanya harus saya lewati dulu prosesnya. Again, it's not easy gitu ya. Suatu pembelajaran yang memang akhirnya semuanya bisa terlewati dan akhirnya siap gitu. Dan pada saat kita udah siap, ya udah kita udah jadi GM, kita udah punya ilmunya gitu. Karena again as a general manager we are leading the people gitu ya. Untuk kita bisa menjalankan bisnis ini, we are leading the people, so we should know generally, that's why we're called general manager, right? So general, semuanya itu kita harus paham dan memahami, dan ya semuanya harus dikuasai gitu. Jadi that's also my value jadinya ya. Pada saat I want to promote someone, saya harus ensure bahwa orang ini memang betul-betul ready, then I promote. Jadi bukan sebaliknya. Ya udah saya promote karena dia bisa belajar cepat, dia bisa observe things quickly, ya udah sambil belajar gitu. No. I will ensure this person fully equipped dulu, baru kita promote gitu. Ya, that I learn from my mentor ya. Dan sampai sekarang sih Bu, maksudnya beliau-beliau apabila saya masih ada pertanyaan atau apa, I mean these 3 people, they're truly my real life mentor ya. Masih tetap ya. Gitu. Ibu, kalau artinya kalau misalnya ada kalimat seperti ini, dunia hotel, manajemen hotel itu kan terkesan maskulin. Ya. Ya, sementara sebagai seorang perempuan menjadi GM, apakah ada tantangan khusus tersendiri? Atau seperti yang tadi sudah Ibu ceritakan? Dulu mungkin terkesan seperti itu ya Bu ya. Kalau sekarang udah banyak sekali GM wanita di luar sana yang saya rasa sangat menginspirasi juga sih ya gitu, banyak gitu. Dulu saya rasakan 10 tahun yang lalu ya, saya merasakan itu. Mungkin bisa dihitung dengan 5 jari aja gitu, GM wanita yang aktif ya, maksud saya ya, yang aktif gitu.
di sebuah organisasi gitu ya. Cuman karena saya terbiasa di lingkungan yang maskulin, jadi saya tidak merasakan Artinya sudah terbentuk dari masa challenge-nya. kecil Iya, ya. saya udah gampang lah untuk beradaptasi Iya. gitu. Dan seiring waktu 1 dekade kemudian gitu ya, saya senang sekali, saya banyak sekali punya rekan-rekan wanita-wanita hebat di luar sana juga yang menjadi general manager gitu. Jadi very proud. Ini susah sekali ya, maksudnya sebagai perempuan pemimpin harus tegas, tapi tentu harus tetap menunjukkan empati seperti itu. Bagaimana menyeimbangkan itu? Memang kalau sebagai seorang leader kan kita harus pisahkan antara personal dan profesional ya. Jadi pada saat kita bekerja hubungan kita adalah industri gitu. Jadi pada saat kita di luar pekerjaan ya udah kita hubungannya adalah personal gitu. Nah, ini mindset yang semua orang bekerja di hotel juga harus bisa pisahkan gitu loh Bu, gitu ya. Nah, gimana cara saya mengatur antara tegas tapi juga kita punya empathy gitu ya. Satu contoh aja deh misalnya gitu. Saya pernah memberikan teguran keras gitu ke salah satu karyawan yang secara personal saya deket Bu gitu. Jadi itu susah ya Bu? Iya, ibarat kata di luar kantor kita sering olahraga bareng, misalnya kita sering I don't know makan bareng, karaoke bareng, ke pantai bareng gitu misalnya kan. Dekat secara personal as a friend kita dekat. But this person makes a mistake lah gitu, made a mistake. Dan akhirnya saya harus berikan teguran gitu ya. Jadi saya tegur gitu dengan kapasitas saya memang sebagai atasan tim ini gitu. But at the same time saya juga berempati bahwa oke, saya harus memahami kenapa ya dia bisa melakukan kesalahan ini gitu. Apakah dia sebelumnya sudah tahu, apakah dia sudah ditrainingkan gitu ya. But that's itu akan menunjukkan empati kita ke karyawan kita gitu, dan nanti kita akan bisa memilah gitu apa nih konsekuensi yang harus kita berikan gitu kan. Jadi pada saat kita memberikan konsekuensi juga kita harus betul-betul based on facts, based on data gitu ya. Nggak boleh kita main feeling sama sekali gitu pada saat itu gitu. Kecuali memang ada beberapa elemen yang mungkin empatinya lebih dominan, but that will be in a very special case lah kalau menurut saya gitu. Artinya tetap harus profesional ya? Tetap harus profesional. Again, pada saat kita di lingkungan pekerjaan hubungannya adalah hubungan industri ya. Itu yang harus dipahami dulu gitu. Jadi nggak ada yang comes into personal. Dan setelah saya memang beri teguran ya setelah itu makan siang bareng di kantin, nggak apa-apa, nggak masalah. Biasa aja gitu. Jadi ini yang susah nih, yang harus ini yang tidak semua orang bisa ya, tidak semua orang bisa melakukan dan tidak semua orang bisa menerima konsep ini gitu ya. Dan memang harus tegas untuk menjalankan ini. Betul. Oke. Kalau dalam perjalanan memimpin sebagai seorang perempuan, apakah Ibu pernah merasa diragukan kemampuannya mungkin? Mungkin sebagai perempuan belum ya, Bu Dewi. Sebagai perempuan untungnya saya belum. Tapi in terms of nationality, jadi itu sempat diragukan. Jadi kadang-kadang kita sebagai lokal dibandingkan dengan expat gitu ya, yang terkadang beberapa investor atau beberapa owner masih berpikir bahwa mereka memerlukan sosok expat untuk certain brand, as the face of the brand, as the face of the hotel gitu, dimana lokal mungkin dianggap belum strong enough gitu. Nah, ini sebenarnya kalau bagi saya justru menjadi motivasi sebenarnya gitu ya, jadi motivasi gitu. Kenapa ya gitu ya? Kenapa ya untuk certain case gitu investor lebih confident dengan expat gitu ketimbang local for example gitu. Tapi padahal Ibu ditawari juga ya mungkin posisi itu. Artinya kan punya kemampuan ya di bidang itu. Iya. Again, kalau memang masing-masing dari owner kan atau investor mereka punya preference sendiri lah Bu Dayu ya. Tapi
ya sesuatu hal yang di luar kuasa kita lah. Iya, oke. Kalau misalnya selama ini tadi Ibu menyebut ada 3 mentor lah gitu. Ya. Mungkin ada nasihat terbaik yang Ibu ingat dari mereka yang untuk sebagai motivasi Ibu untuk tetap nih berjalan sebagai GM lebih baik ke depannya. Ada nggak nasihat mungkin yang paling Ibu ingat? Yang paling saya ingat itu yang saya sebutkan tadi ya dari Bapak Thierry Gasnier, bahwa if you are not fully equipped with your knowledge and skill and experience, then you are not ready gitu. Karena saya masih ingat kata-kata beliau, no matter how good you were as number 2, tapi kalau once kita menjadi seorang general manager dan kita ternyata memang belum siap dan kita ambil responsibility itu menjadi seorang general manager and we fail, people will remember you as a failed GM. Walaupun sebelumnya pada saat menjadi number 2 itu selama bertahun-tahun bagus banget gitu, cemerlang. Jadi people will always remember when you fail. When you fail, people will remember that. People will not remember when you were successful gitu ya. Dan yang kedua yang saya selalu ingat dari beliau adalah plan your work and work your plan. Jadi sering banget kita tuh bikin plan banyak gitu ya, banyak color highlighted gitu kan, canggih lah dengan presentasi apapun itu pada saat bikin plan, but ensure that you work your plan gitu, so it's not just a plan gitu ya. Jadi dan yang ketiga kata-kata dari beliau semuanya dari Pak Thierry Gasnier ya, karena memang beliau yang paling terakhir mendidik saya. Yang ketiga saya ingat dari beliau adalah the thing you can measure, then you can control. Jadi apapun yang bisa kita ukur itu bisa kita kontrol. Gitu. Jadi segala sesuatunya itu ada yang tolak ukurnya, ada parameternya, dan kita akan bisa kontrol itu gitu. Jadi itu akan selalu saya pegang dari beliau untuk selama perjalanan karir saya gitu. Dan kalau saya belajar dari ibu saya gitu ya, karena ibu saya juga seorang wanita karir, yang saya belajar dari beliau sebagai seorang wanita, jangan pernah melupakan keluarga kodrat ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, apalagi sebagai seorang perempuan Bali, kita punya tanggung jawab ke sosial juga gitu ya. Jadi saya belajar dari beliau gimana berusaha menyeimbangkan semuanya dan memahami peran kita sebagai seorang general manager di luar, sebagai seorang istri dan ibu di rumah gitu ya, dan sebagai bagian dari masyarakat gitu. Jadi ya begitulah. Nah itu yang susah sebenarnya. Jadwal sangat padat, menyeimbangkan itu bagaimana Ibu mengatur waktunya? Gimana caranya tuh Bu? Waktu cuma 24 jam. Iya. Apalagi perempuan Bali ada adat seperti itu. Betul. Gimana sih menyeimbangkan waktu? Kalau tadi saya cerita support system di lingkungan kerja saya punya udah bagus gitu. Kayaknya saya diberkati terus kayak budaya. Karena support system saya di keluarga juga sangat baik gitu. Jadi dari keluarga besar suami saya juga mereka semua sangat memahami bagaimana saya bekerja. Ya kalau kerja di hotel kita mah udah bukan 9 to 5 lagi ya. Jadi jam 8 sudah di hotel, bahkan ada beberapa partner saya sebelum jam 8 juga rekan-rekan saya udah ada di hotel. Pulang kita nggak pernah pakai shift gitu kan. Kalau ada event kita bisa sampai jam 10 gitu, 10 malam. Jadi nggak ada working hours gitu kalau kerja di hotel, dan keluarga besar suami saya sudah sangat memahami itu gitu. Jadi apabila ada kewajiban misalnya di keluarga besar atau mungkin di Banjar misalnya ya, lingkungan saya untungnya memang memahami gitu loh, dan mereka sangat support gitu. Dan tapi apabila ada kesempatan yang memang saya bisa untuk terjun, ya of course saya harus terjun dan saya melakukan apa yang memang sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang bagian dari masyarakat gitu kan. Jadi ya again support system itu penting sekali, karena kalau nggak ada support system yang mendukung kita, tidak mungkin kita bisa ada di titik ini gitu. Tidak mungkin saya akan bisa menjadi seorang general manager gitu. Ya. Itu memang butuh dukungan keluarga. Sangat. Kalau dengan anak-anak seperti apa? Sangat. Kalau sama anak-anak ya, untungnya, nah anak-anak saya kan karena kita kerja di hotel sekali lagi, jadi dari baby dari kecil emang udah terbiasa saya tinggal ya Bu ya, jadi terbiasa saya tinggal dan ya tentunya saya membutuhkan
bantuan asisten di rumah gitu. Jadi memang kita ada asisten untuk membantu menjaga anak-anak gitu. Nah, seiring waktu sekarang anak-anak juga sudah lebih mandiri ya. Jadi sudah bertambah besar, mereka juga sudah memahami gitu. Dan cuman dari kecil memang tidak pernah dependen gitu dengan saya ataupun dengan ayahnya gitu ya, dengan suami saya, karena kita berdua memang punya tanggung jawab untuk bekerja. Jadi dari umur 2 bulan, 3 bulan emang sudah ditinggal ya. Tapi tetap Ibu Nafi sebagai bentuk cinta di pagi itu tetap harus makanan. selalu. Itu nggak bisa ketinggalan supaya tidak. Dan Sabtu Minggu memang harus quality time untuk mereka. Jadi kemanapun saya pergi Sabtu Minggu ya, kalau misalnya saya harus ke hotel karena ada sesuatu, ya udah saya akan ajak mereka. Jadi Sabtu Minggu itu emang betul-betul waktu untuk mereka. Ini juga saya belajar dari orang tua saya, karena orang tua saya juga memperlakukan hal seperti itu ke saya dan kakak saya dulu dari kecil ya. Jadi saya percaya bahwa yang penting itu adalah quality instead of quantity ya. Kalau selama Nafi sudah dalam keluarga seperti itu, terus di lingkungan pekerjaan, seperti apa Ibu gaya kepemimpinannya Ibu? Tentu beda ya dari hotel internasional, kemudian sekarang lokal. Ada bedanya nggak Bu? Seperti apa? Kalau leadership style kepemimpinan saya sih saya nggak akan berubah ya Bu ya, karena management style saya juga strongly related sama work ethic gitu. Jadi dimanapun saya bekerja, etika kerja saya akan sama gitu. Value saya bekerja juga akan sama gitu ya. Cuman mungkin kan akan berbeda, karena akan berbeda dalam hal gini. Infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing hotel ini kan berbeda. Sumber daya manusianya juga berbeda masing-masing. Kompetensinya juga berbeda gitu ya. Jadi perlakuannya juga mungkin akan berbeda gitu. Jadi harus ada adaptasi. But in terms of kepemimpinan dan value, work ethic itu akan selalu sama dimanapun saya bekerja. Kalau menumbuhkan budaya kerja, kita datang nih ke tempat kerja yang baru, tentu orang-orang mungkin belum terbiasa ya Bu. Bagaimana Bu usahanya Ibu untuk membangun budaya kerja yang baru supaya sesuai dengan kepemimpinan Ibu? Iya betul. Susah nggak Bu? Betul, karena memang biasa ya, karena saya pun juga di posisi mereka kan, apabila ada pergantian. Apabila ada pergantian GM, masing-masing GM punya style yang berbeda gitu, working style yang berbeda gitu ya. Saya selalu adakan waktu sesi untuk saya bisa mengenal masing-masing. Jadi saya di hari pertama, hari kedua ini biasanya saya akan memaparkan saya siapa, keluarga saya, anak-anak saya ada berapa, kemudian latar belakang saya apa gitu. Jadi biasanya saya bekerja seperti apa. Jadi agar tim saya juga memahami latar belakang saya, dan saya pun bertanya ke masing-masing individual tim saya gitu. Jadi sudah berapa lama bekerja, latar belakangnya apa, punya keluarga kah atau apa. Jadi agar saya bisa kurang lebih memahami gitu kondisi mereka di luar pekerjaan seperti apa ya. Karena jadi saya kan itu berhubungan erat ya, kondisi seseorang di luar pekerjaan dengan pekerjaannya gitu. Jadi saya akan adakan waktu untuk betul-betul kita saling mengenal dulu nih gitu. Dan saya akan bertanya juga ekspektasi dari mereka ke saya apa. Bagi saya itu penting. Ya, jadi saya akan bertanya, oke, what is your expectation with my presence sekarang ada di hotel ini gitu. Jadi saya harus bisa memenuhi ekspektasi mereka itu, karena I'm here not only to lead, tapi menjadi support system mereka gitu loh. Saya di sini akan menjadi supporter mereka gitu. Jadi itu yang saya lakukan biasanya Bu Dayu, untuk kita bisa saling mengenal dulu. Jadi biar nggak gerasa-gerusu langsung dudut-dudut. Apalagi salah satu value saya cepat gitu ya. Jadi biar mereka juga nggak apalagi kan di Bali kita biasa slow, banyak libur kayak gitu misalkan. Iya. Dan karena saya juga terbiasa waktu saya kuliah di UI ya, di Universitas Indonesia, kita terbiasa untuk menganalisis sesuatu. Jadi saya pun juga begitu dengan tim saya. Jadi apabila ada suatu case, suatu masalah atau suatu ide lah gitu ya untuk improvement, I throw it on the table, kita lempar ke forum, and then I will ask gitu, what do you think gitu. There's no right and wrong. Bagi saya nggak ada
there is no good idea or bad idea. Untuk orang yang sudah bisa memberikan sebuah ide, itu menunjukkan bahwa dia sudah berpikir gitu. Iya. Right? I mean like if he say something itu artinya dia sudah berpikir ya. Ini saya belajar kesempatan. Betul. Ini saya ambil konsep ini dari salah satu filsuf Prancis namanya René Descartes. Dia mengatakan bahwa je pense donc je suis. Jadi kalau bahasa Latinnya cogito ergo sum. Jadi saya berpikir maka saya ada. Iya. Jadi saya mengapresiasi gitu, mengapresiasi seseorang yang sudah bisa memberikan ide. It shows that mereka berpikir sudah gitu. Rather than Anda tidak memberikan ide apapun gitu loh. Jadi ya itu yang saya terapkan sih. Nah, berapa orang Bu karyawannya sekarang yang jadi? Combine ya untuk Ubud dan Sanur mungkin sekitar 600-an ya. 600-an orang. Banyak sekali. Banyak lumayan. Dan setiap hari Bu seminggu seperti itu ya? Bagi waktu lah Bu, kadang saya 2 hari di Sanur, kadang saya 3 hari di Sanur gitu. Jadi kalau minggu ini saya 2 hari di Ubud, 3 hari di Sanur, minggu depannya saya kebalikannya 3 hari di Ubud, 2 hari di Sanur ya. Yang menjadi tantangan selama ini Bu, mungkin di untuk menuju tempat kerja ada nggak? Aman, lancar. Kayaknya semua masyarakat Bali sekarang udah tahu ya kondisi traffic itu sekarang Bali udah makin seperti Jakarta kalau saya lihat gitu. Karena kapan Bu mulai merasakan seperti itu? Waduh, sudah lama ya. Mungkin 10 tahun ke belakang ya. Udah. Saya rasa udah mulai macet Bali dan sekarang juga sudah mulai macet dan di Ubud terutama karena di Ubud kan jalannya kecil-kecil ya Bu ya dan aksesnya juga tidak banyak jalur alternatif gitu. Jadi mau nggak mau kita harus lewat jalan itu kan, jalur itu. Jadi ya udah. Di bawah happy aja Bu. Nah itu dia ya kata-kata di bawah happy aja. Di bawah happy aja. Aduh ini benar-benar ya sebagai seorang GM banyak sekali tantangannya dengan jumlah karyawan yang begitu banyak. Saya pengen tahu mungkin Ibu punya sebuah rutinitas untuk menjaga kesehatan mental. Soalnya ini sebagai seorang perempuan, belum masalah di rumah tangga, ya anak-anak, masyarakat, pekerjaan, seperti apa Bu? Ini isu masa kini banget ya Bu Dayu ya, kesehatan mental. Memang penting sekali sih, jadi nggak cuma fisik aja ya. Iya, benar-benar. Iya, kalau kesehatan mental ya sekali lagi, saya kebetulan orangnya ekstrovert, saya nggak introvert. Jadi apa yang saya rasakan harus saya sampaikan Bu, gitu loh. Jadi saya bukan tipe orang yang memendam sesuatu gitu. Di lingkungan pekerjaan pun saya juga begitu. Jadi kalau misalnya saya ada sesuatu, saya akan sampaikan aja gitu. At least I say it gitu kan. Jadi nah kalau untuk kesehatan mental ini supaya selalu terlihat positif, healingnya seperti apa gitu ya. Kita harus sering-sering dikelilingi oleh orang-orang yang memang vibe-nya positif. Itu yang pertama. Dikelilingi oleh orang-orang yang bikin kita bahagia ya, positif, bahagia. Olahraga juga penting ya Bu, karena menurut saya semakin usia kan kita metabolismenya juga semakin lambat gitu kan. Jadi selain kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, kita harus olahraga gitu. Kalau dari makanan ada yang dibatasi? Kebetulan saya selama weekdays gitu dari Senin sampai Jumat saya tidak makan karbohidrat. Jadi nasi, kentang, mie, roti, tepung-tepungan itu saya usahakan tidak makan. Jadi Sabtu Minggu saya balancekan. Jadi Sabtu Minggu baru saya makan karbohidrat gitu dan of course medical check up tetap ya. Jadi untuk ngelihat kadar gula darah atau apa gitu. Jadi saya nggak mau juga terlalu drastis. Kemudian olahraga saya suka berenang kebetulan. Memang harus diseimbangkan antara itu rutin ya seminggu sekali kayak gitu. Saya usahakan. Tapi jalan, yang jelas jalan. Saya suka jalan ya. Kalau di kantor, tapi di hotel itu sudah mengecek hotel itu udah jalan sebenarnya ya Bu ya. Jalan ya.
apalagi di Ubud ya, karena properti di Ubud itu 20 hektar. Jadi jalan itu Nggak kebayang udah berapa kilo itu. sudah lumayan. Jadi ya menjaga keseimbangan kesehatan mental ya itu tadi, stay positive, surrounded by positive vibes, kemudian jangan memendam perasaan, keluarin aja gitu ya, keluarkan dengan orang-orang yang selama ini menjadi support system kita gitu. Jangan pernah menanggung semuanya sendiri gitu, jangan ya. Dan lakukan apa yang memang kita suka. Contoh kayak saya suka berenang, saya berenang gitu ya. Kalau Budayu mungkin suka, saya nggak tahu, suka shopping mungkin, suka masak ya kan. Jadi kita harus lakukan apa yang bikin kita happy. Itu aja sih. Positif banget. Hidup itu udah keras Bu, jadi jangan dibikin keras lagi. Yang dibuat susah ya. Jangan dibuat susah. Ini benar-benar sosok pemimpin perempuan yang sangat menginspirasi ya. Ibu, amin, kalau mudah-mudahan. Kalau boleh Ibu memberi pesan kepada generasi muda saat ini, terutama yang perempuan yang ingin menjadi pemimpin, Bu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Oke. Yang pertama ya, sebagai generasi muda yang ingin menjadi pemimpin. First of all, yang pertama kita harus punya dulu tujuan hidupnya gitu ya. We have to dream. Kita itu ingin menjadi apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lakukan assessment ke diri kita gitu. Kalau kita melakukan assessment ke diri kita jadi tahu kita ini kurangnya apa ya gitu. Dan isilah kekurangan kita itu. Gitu, dengan ilmu, dengan skill ya, dengan training misalnya. Isilah gitu loh. Jadi penting bagi kita sejak dini itu untuk melakukan assessment ke diri kita. Itu untuk mencapai titik yang ingin kita mau gitu. Jadi kita tahu kita ingin menjadi seorang general manager misalnya, mungkin kita ingin menjadi seorang front office manager kalau di hotel, atau mungkin kita ingin menjadi seorang TV presenter misalnya ya. Kita berusaha mencari tahu apa sih yang dibutuhkan kompetensinya. Nah, dan kita lakukan assessment sejak dini gitu. Nah, dari sejak sekarang lah kita penuhi isi kekurangan kita itu, sehingga by the time nanti saatnya kita udah punya semua dan we are ready untuk kita berada di posisi yang memang kita inginkan. Gitu. Mantap. Ini berbicara tentang pemimpin, kemudian ekonomi di Bali, memang dunia pariwisata, betul. Saya ingin tahu seperti apa Ibu melihat dunia hospitality di Bali ke depan ini, Bu. Seperti apa kira-kira gambarannya? Pariwisata di Bali sih menurut saya akan terus berkembang ya. Yang memang tidak bisa kita pungkiri adalah Bali ini sebagai sebuah pulau memang punya taksunya sendiri gitu. Yang mungkin pulau lain tidak punya ya. Taksunya, kesakralannya, budayanya, kita itu sangat kaya gitu. Aset yang kita miliki di Bali ini gitu. Cuman kedepannya in terms of pariwisata memang yang harus kita perhatikan mungkin bantuan dan support dari pemerintah ya, pada khususnya untuk memperhatikan infrastrukturnya. Ya. Betul, baik itu infrastruktur jalan ya. Kemudian memang jadi isu terbesar sekarang adalah pengelolaan sampah salah satunya. Kemudian promosi pariwisata Indonesia secara general dan pariwisata Bali khususnya gitu. Jadi banyak elemen yang memang kita membutuhkan betul dukungan penuh dari tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah atau pemerintah yang ada di area tersebut gitu. Kayak misalnya di area Sanur. Di Sanur apa nih yang bisa kita kembangkan sebagai sebuah destinasi gitu. Dan kita bersama-sama nih, kita bekerja bersama-sama untuk mempromosikan destinasi ini gitu loh. Sebagai satu contoh ya. Jadi tidak hanya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi juga di micro areanya juga itu gitu. Cuman kedepannya sih saya melihat masih positif ya untuk pariwisata ya. Dan hospitality. Ya betul. Harapan saya ya diimbangilah dengan dukungan dari pemerintah untuk aspek yang tadi saya sebutkan ya. Ibu, ini sebenarnya pertanyaan terakhir nih. Baik. Kalau misalnya sebagai seorang pemimpin saat ini, ada nggak Bu kira-kira mimpi
atau apa sih yang mungkin belum terwujud yang ingin Ibu wujudkan di masa mendatang? Iya. Yang terakhir. Wow, this is Bu Dayu menanyakan mimpi saya nih ya. Iya, yang masih pengen ini Iya, diwujudkan. betul. Padahal udah mencapai kesuksesan ya sebenarnya. Sebagai seorang individu, sebagai orang manusia, kayaknya kodratnya memang nggak pernah puas ya Bu ya. Kayak kita tidak pernah puas gitu. Sudah mencapai sesuatu, ingin ini, ada aja gitu ya. Jadi dan keinginan untuk belajar terus, kayaknya kurang aja gitu kita merasanya gitu. Mimpi saya sebenarnya in terms of karir ya. Kalau kita ngomong karir, saya ingin sekali suatu saat, karena saat ini saya bekerja di sebuah unit usaha gitu ya. Saya ingin suatu saat saya yang punya unit usahanya gitu. Jadi apapun itu ya bentuk unit usahanya, saya ingin suatu saat saya yang punya unit usahanya, sehingga saya bisa mengembangkan sendiri, kemudian mengembangkan sumber daya manusianya misalnya gitu ya. Jadi that's my dream. Jadi dari sosok seseorang yang bekerja di unit usaha, saya ingin mempunyai unit usahanya. Ingin mempekerjakan orang. Jadi mudah-mudahan, mohon doanya Bu. Sepertinya sih itu nggak sulit ya untuk mohon doanya yang sudah banyak pengalaman. Amin. Nggak sulit. Ya. Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak Bu. Saya terima kasih sekali sudah hadir di sini. Ini ceritanya sangat menginspirasi sekali. Saya berharap Tribuners di seluruh Indonesia ya, di belahan dunia manapun berada, semoga terinspirasi dengan kisah perjalanan beliau, seorang perempuan yang berani mengambil bagian menjadi seorang pemimpin. Demikian, itu saja. Terima kasih Tribuners. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.